Muhammad Hisham Syafa'at hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Mugi-mugi paringi sehat wal afiat. Hadir bersama kita Romo Yai Hashim, Romo Yai Khalid, Romo Yai Munif, dan seluruh dzurriyyah, para alumni, seluruh yang hadir, para ibu nyai, hafizahumullah jami'an. Mungkin kita seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu Gus Duki teng Sukoharjo dan Situbondo mengundang Al-Fakir ilallah. Kalau tanggal niki acara nopo silah nas terus. Para alumni secara nasional tompal mohon hadir. Sampai sekarang sejak itu saya kepikiran, tetapi ada yang membahagiakan. Muka-muka katut yang santri. Amin Allahumma amin. Saya berpikir insya Allah ini mungkin barokahnya terus yang turun itu tonggal guru. Jadi Romo Yai Mukhtar Syafa'at berguru kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Berarti ketemunya syarat keilmuan dengan Romo Yai As'ad, sama-sama nyantri di Tepuh Ireng. Insya Allah inilah termasuk yang didauhkan Imam Syafi'i, ilmu rahmatun kalahmatin nasab. Maka tidak heran kalau para yai, bunyai manggil kita di Pondok Tujuh, karena memang kita dzurriyyahnya secara ideologi. Ada dzurriyyah secara biologi, nasab, ada dzurriyyah secara ideologi, keilmuan. Dan salah satu cirinya, kekhasannya, ketika sudah menjadi alumni, apa yang menjadi syakilah, ini terus dimurayai kullu ya'malu ala syakilati, itu kalau pondok pesantren punya amalan wiritan atau ciri khas keilmuan kitab sudah diamalkan rutin 30 tahun, itulah syakilah. Kalau tanglet Yai Hashim di sini apa wiritannya yang khas? Beliau tahu sholawat nariyah. Nah ini kalau sudah menjadi rutinan, menjadi ruhaniat para santri, maka syakilahnya Blok Agung adalah sholawat nariyah. Sebagaimana di Sitogiri, kalau sudah di atas jam 12 malam, kami para santri biasanya keliling pesantren putar baca burda. Dan di Sukoharjo, Kiai Sepuh, Kiai Samsul itu setelah sekian tahun lamanya, sejak Babat Alas sampai beliau wafat tahun 51. Berarti beliau wafat di sini merintis ini. Masya Allah. Jadi ketika
babat alas sampai beliau wafat itu riyadhahnya adalah Ratibul Haddad. Nah ini syakilahnya masing-masing pondok pesantren. Insya Allah saya husnudzon, inilah yang kemudian kita bisa hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Kita adalah satu nasab ideologi keilmuan. Kita ini adalah anak cucu dari murid-murid Hadratus Syekh. Mudah-mudahan kita diakui. Amin. Allahumma amin. Maka ketika tadi didahulukan program alumni, nopo singkatan? Alumni asuhan Darus Alam Dr. Agung, Masya Allah. B. Ismun ala musamma. Jadi sesuai dengan yang diberi nama. Mudah-mudahan kita dianugerahi adab, sopan santun, akhlakul karimah kepada guru-guru kita. Amin. Maka pantas santri alumni al-adab kepada siapa? Murabbil arwah, guru kita para masyayikh. Amin. Allahumma amin. Program unggulannya adalah pembacaan kitab Ihya. Bahkan para masyayikh dihadirkan untuk sekedar tabarukan muqaddimah iftitah qiraah. Ini bentuk sambungan rohani kepada para masyayikh, kepada wabil khusus al-muassis. Dan yang kami yakini juga, ini ada cerita tadi Yai Munir yang cerita nih, ada Kang Anwar. Dulu santri sini asal Jember, Kang Anwaruddin itu jadi IP, jadi ipar saya dapat Mbak Yu misalnya. Nah setelah mondok di sini tabarukan ke Sukoharjo, waktu itu kuliah ini. Ternyata tidak boleh kembali lagi ke Purwokerto. Ditaleni kalau biasa. Dapat jodoh di sana, dapat Mbak. Ternyata waktu menentukan tanggal pernikahannya yang ditulis oleh Kiai Mokhtar Sabahat tanpa telepon, tanpa nomor balik WA dari motor, tidak janjian. Ini dari Kiai Syafaat di bawah. Dirotok bingung, nanti kalau nggak cocok sama yang sana ya apa? Begitu nyampe di Sukoharjo ternyata ya saya juga keluarkan tangan. Pas dilihat jamnya sama, harinya sama, bulannya sama. Allahumma shalli ala sayyidina al-qalb ila qalb rasul. Wis ngadek messenger-messengeran. Dan itu tidak kok terus saya Masya Allah. Mudah-mudahan karena hati guru kita ini nyambung, kita menyambungkan kembali warisan mahabbah ini. Amin. Allahumma amin. Walaupun wonten musyawarah kecil-kecilan, ya Allah besanan gitu. Sementara masih perwakilan-perwakilan gitu. Wonten tadi Ruham saking keluarga Mbah Buyut ini. Lanjut. Amin. Para hadir, bahwa orang tua rohani kita, orang tua ilmu kita adalah saling bersaudara karena tonggel guru. Terus, dan yang unik juga banyak hal rahasia-rahasia yang mestinya itu tidak umum, tapi Yai Syafaat ngerti kan. Mbah Asad itu kan jarang kelihatan sholat.
Sampai-sampai ada santri asal Banyuwangi, tidak saya sebutkan, itu sempat ingkar kepada Mbah As'ad. Gak logika. Nah ini kalau kemudian kepada gurunya nggak logika, ulang stres. Sampai sempat. Tapi yang satunya ketika menyaksikan bagaimana Mbah As'ad itu ketika meletakkan bakiaknya naik ke kasur di pan, dilihat kok ngilang, dia yakin ini pasti sudah makom. Alhamdulillah, yang satu selamat sampai sekarang, malah besanan dengan keluarga Sukoharjo, satunya stres. Hati-hati santri Agung, pojok ikirot kalian. Ini datang ke sini Mbak As'ad, tiba-tiba sholat keberingin, ya kira-kira bahasa akrabnya tungarin sampai ngetok ini. Ya sahabat takut, kok jarang-jarang tumben sampai itu sholatnya kelihatan. Oh, di sini saya nyari barokahnya Nabi Khidir. Nah kalau kemudian santri Blok Agung tidak ikut sama pesantrennya sendiri, ya nopo nggak kualat. Mungkin selamat. Nah kalau ada tamu Nabi Khidir yang dihormat itu tuan rumahnya apa tamunya? Berarti sohibul makomnya di sini. Sehingga nonton Habib yang rotibnya, wiridnya terkenal. Nah itu didatangi Nabi Khidir. Tapi santrinya yang satu ini Baros, ketika yang lain disuruh suat, nanti jam sekian akan datang Nabi Khidir, sudah santri-santri pada rebutan Nabi Khidir barokah. Begitu diduga ini adalah Nabi Khidir, salaman masuk. Tapi satu orang ini menjepit kakinya. Selesai sudah, ditanya sama beliau, kenapa kamu tidak seperti santri-santri yang lain? Kira-kira begitulah bahasa. Tidak ya Syekh Habib. Beliau Nabi Khidir maqam tinggi, tetapi kan datang pada jenengan guru saya. Lah, yang ditanami ini yang harus kita lebih ikut. Andaikan saya sendiri belum tentu ketemu dengan Nabi Khidir, tapi karena jenengan saya bisa juga salaman pada Nabi Khidir. Cantolah nih kalau pengusaha saya tidak mau. Mudah-mudahan kita terus dikuatkan mahabbah hubungan ini cantolan pada guru. Begitulah adabnya para santri. Sayyidina Ali ketika datang terlambat ingin ikut umrah, ditanya sama kanjeng Nabi, apa niatmu? Cerdasnya beliau langsung cantolan, niat gandul terjadi. Saya niat umrah, pokoknya niatnya Nabi. Enak. Nah, di sinilah kemudian menjadi tradisi salafus saleh sampai kita rawat sekarang. Ala mana wa salafus saleh ila hadratin Nabi. Ini cantolannya. Kalau kita sendirian niat, meskipun apik, belum tentu kabul itu. Tetapi kalau sudah nyebut-nyebut namanya orang soleh yang itu disebut di arsy, maka kita yakin wasilahnya beliau mustajab niat kita. Alhamdulillah. Masa iya? Ini siapa beliau yang riyadhahnya makan daun luntas? Masya Allah. Saya yakin ini adalah riyadhah beliau untuk dzurriyyah dan para santri-santri semua. Jadi kalau Kiai Sepuh Samsul Arifin itu riyadhahnya puasa puluhan tahun,
Memang yang enak itu jadi durian, cantolan. Sak bedik-bedik terus ini gresik bedik. Nek terus yang blok aku nopo? Sak dablek-dablek. Saya iso cantolan mlebu surga. Amin Allahumma. Bahkan dicari kalau kita itu masih punya hubungan rohani maca Fatihah, insya Allah ini anakku di santri, insya Allah didahului alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai'. Amin Allahumma. Wis rombongan. Amal kita tidak pantas, tapi karena jatuh mehong cantolan rombongan masuk. Alhamdulillah. Mungkin para yai, keluarga besar, Dzurriyyah Roh Yai Tarsyafaat, beliau ismun ala musamma. Beliau adalah orang pilihan yang akan dengan pertolongan kita kelak di akhirat. Amin Allahumma. Bagaimana tidak? Orang-orang khusus mengenal siapa beliau, siapa asal beliau, yang tidak kersok diperlihatkan kepada orang tua, orang banyak, karena khawatir jaga hati. Ini kan tasawuf, ini kan ihya. Sementara ada sebagian malah cari nasab. Kalau perlu nasab dibaiat, diumumkan, diijazahkan sebagai satu kebanggaan. Memang penting, tetapi ketika bisa menjaga hati, kalau tidak bisa jaga hati, maka guru-guru kita, yaya kita ini luar biasa. Masya Allah, dari pelosok ya, hijrah dan pelukan. Ini kan perjalanan yang luar biasa. Bahkan ketika beliau ingin ke Madura, digandoli oleh gurunya, ojo wis ngekenai barokah. Begitulah orang-orang sepuh kita mengikuti petunjuk guru. Sukorejo itu ada karena isyarat gurunya di Pamekasan. Dalam satu hikayat disebutkan ada paku dengan talinya benang dilemparkan dari Madura. Sare mengitan aja itu ke Baikonur. Jadi sampai turun di pelabuhan Panarupa terus ke timur, berhenti di daerah sekitar Kapongan. Berapa tahun itu terus nyari lagi sampai ke Sembako, sampai ke pabrik kapas, nyampe di hutan belantara. Begitu nyampe di sana, putra beliau yang bernama Raden Asad, ini apa? Ini kan paku yang dilempar. Akhirnya yakin bahwa di setelah tempat yang diisyarahi oleh guru. Jadi guru-guru kita demikian. Tidak akan ada blok agung tanpa isyarat orang masyarakat. Insya Allah kita ini yakin dan seyakin-yakin bahwa ketika ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya guru si fulan, itu rezeki dari Allah. Mungkin ada sebagian orang, apalagi sekarang zamannya viral ya, ustadz viral, kiai viral, dai mubaligh viral. Itu kadang-kadang sudah mulai banding-bandingkan, waduh, kiaiku gak viral ya. Loh, sampean dikasih rezeki guru, itu yang menunjuk cinta. Nomor media sosial, apakah Rabbul Alamin ketika kita ditakdirkan ini loh guru kita, maka banggalah dengan siapa guru kita yang dipilih oleh Allah. Kalau nggak pengen tergelincir, akhirnya seneng sama yang viral-viral, tiba wong Wahabi kan, wis kadung seneng. Oh ternyata ini yang bid'ah-bid'ahkan, ini yang nggak seneng sama Ihya Ulumuddin,
Ini yang malah menyesatkan sholawat nariyah. Amburadul. Jangan sampai ada santri alumni Pulau Agung salah senangnya sama orang yang baru. Orang tua kita sudah nasihati. Ojo mudah kagetan. Gumunan. Itu kan maksudnya mudah terpengaruh, senang kepada sosok yang baru, tampilan baru. Ternyata casingnya saja yang baru. Isinya kalah dengan yang sudah Allah anugerahkan pada kita. Di Sukoharjo itu ada, ya kalau membaca kitab gremeng kan. Terus itu yang belum aku gremeng. Gak paham kan? Tapi nyampe ke pondokan, lu paham, dibuka dulu. Ini kan masih dijelasin Syekh Toha, murid dari Kiai Samsul, lurah pondok. Istilahnya lurah pondok, pengurus. Akhirnya diambil mantu besan. Jadi kalau di sini kemudian ada santri alim diambil mantu, itu biasa. Begitulah kiai-kiai kita. Para yai, bunyai, seluruh alumni, para santri. Kata kuncinya malam ini adalah ketersambungan Tuhan. Karena disitulah tempatnya perhatian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Hati itu pintu masuk pada rahasia roh. Kita tidak bisa mengenal roh karena sudah adab kita dibatasi. Kanjeng Nabi tidak boleh jawab. Yas'alunaka 'anil ruh walir roh min amri rabbi. Maka kita tidak pantas kalau membahas hati-hati roh ini. Lu Imam Ghazali bahas roh itu gimana? Bahas qalbu itu gimana? Hati-hati. Bahas qalbu saja itu hati-hati. Latifah, ruhaniyah, itu kan nggak berani, nggak terus beliau panjang lebar. Makom kita bahas ini adalah untuk bagaimana muamalah. Padahal beliau yang punya ilmunya, tetapi beliau hati-hati. Tetapi kalau Anda, ngapunten, santri Pulau Agung, santri Sukoharjo, pulang masyarakat, nopo istilahnya, metuai, metua, hati-hati ini. Makom ini jebole urusan keramat pengen disenengi menungso. Nah itu kepacu. Maka kata kuncinya adalah malam ini al-ikhlas. Alumni mengabdi ikhlas. Karena guru-guru kita, para masyayikh kita mengajari kita dengan penuh keikhlasan. Nek pun ikhlas nyambung. Terakhir, tahu pesantren ini adalah akar, tumbuh menjadi pohon, dan kita adalah daun, ranting, dahan, dan buah. Wonten betok buahnya sampai ke mana? Papua, gitu. Ada yang dibawa ke Sulawesi, ada. Ini ditanam di sana, tumbuh lagi cukup jadi bibit-bitanannya. Tapi jangan lupa bahwa pohon yang tumbuh ini barokahnya pohon Pulau Agung. Akar bisa menumbuhkan ranting dedaunan sampai menjulang ke angkasa, tetapi ranting kalau tidak nyambung ke akarnya kering akan patah. Daun ketika gak nyambung ke akarnya rontok. Buah ketika tidak nyambung ke akarnya bosok, rontok. Maka santri alumni kok ya gak nyambung Fatihahnya, kok gak nyambung rutinan-rutinannya, ya mudah-mudahan didoakan tadi kita, jangan ditolak.
sama. Ini ada alumni, ketua alumni Iksas juga ini. Hati-hati saya sampaikan. Kalau ada santri Sukoharjo kok tidak hadir rotiban, ojo bilang. Dungan. Ternyata senakal-nakalnya santri. Saya ketemu alumni di daerah Kalimantan. Nakal di pondok, ya madrasahnya tidak masuk. Istilahnya kalau di sana itu santri Sukoharjo bukan santri Sanafiyah Syafiyah. Maksudnya keluyuran di Sukoharjo. Di sini ada santri Darussalam apa santri Purwaku? Betul jelas. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi pagi ke sungai, ya. Malam Jumat di hutan, ya. Terus gak jelas. Pulang ketok alumni, ternyata gak bisa yasinan tahlilan. Nyampe di Kalimantan disuruh jadi ketua jamaah tahlil, bingung. Ya apa ini diwajib? Ya sudah, semampunya dia baca. Saya datang, ketemu, nangis-nangis. Barokah ini, barokah. Maksudnya, saya itu nakal ya, tapi barokahnya Sukoharjo masih pantas. Jadi pemimpinnya tahlilan. Tapi saya bingung ya, ini mau dibawa kemana? Nah, ini. Kan enak, barokah tapi tidak punya ilmu. Ini istilahnya. Saya ketemu dengan Syekh Ammar dari Palestina. Itu paham, ada rajulun mubarak. Tapi tak main kau ini. Ada orang tidak punya ilmu tapi barokah, tunggu mandi. Tapi kan kasihan kalau banyak pengikutnya, terus kata dia mau ngopo, ngawur nanti kan. Makanya yang masih mondok rajin-rajin ngajinya. Takut pulang barokah tok kan. Mending barokah